yang tidak baik, nah dia menerima konsekuensi dari kesepakatan yang ada di kelasnya gitu. Selanjutnya keyakinan kelas kita bandingkan dengan pelaturan. Yang pertama, keyakinan kelas itu motivasi intrinsik, nilai-nilai kebajikan, dan profil pelajar Pancasila yang tadi dipaparkan oleh Ibu Anda. Kemudian bedanya dengan pelaturan kelas itu jatuhnya jadi motivasi ekstrinsik. Jadi kalau misalkan dari keyakinan kelas itu adalah sebuah tanggung jawab yang memang harus dilakukan oleh anak itu sendiri. Jadi dari dirinya itu sudah sadar gitu bahwa buku teh harus dikembalikan. Nah yang kedua dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan dari paparan Bu Hane. Mohon izin saya di sini karena kalau di situ saya nggak terlalu jelas bacanya. Nah, langkah selanjutnya dari budaya positif di sekolah yaitu membuat keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas gitu? Enggak peraturan kelas saja gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat nilai-nilai keselamatan atau kesehatan, inilah yang kita sebut dengan suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, dan seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang ditulis tanpa makna. Yang pada intinya, kalau misalkan kita membuat keyakinan kelas, nah jadi bukan aturan sih, jadi si anak itu membuat nilai-nilai kebajikannya sendiri gitu, supaya ketika ada yang tidak baik, nah dia menerima konsekuensi dari kesepakatan yang ada di kelasnya gitu. Selanjutnya keyakinan kelas kita bandingkan dengan pelaturan. Yang pertama, keyakinan kelas itu motivasi intrinsik, nilai-nilai kebajikan, dan profil pelajar Pancasila yang tadi dipaparkan oleh Ibu Ane. Kemudian bedanya dengan pelaturan kelas itu jatuhnya jadi motivasi ekstrinsik. Jadi kalau misalkan pelaturan kelas kita lihat lagi, kita bandingkan antara pelaturan kelas dan nilai dan keyakinan kelas. Yang pertama, pelaturan kelas itu selalu dikembalikan buku pada tempatnya. Itu kan pelaturan nih, berarti si anak itu terikat harus mengembalikan buku. Tapi kalau misalkan dari keyakinan kelas, itu adalah sebuah tanggung jawab yang memang harus dilakukan oleh anak itu sendiri. Jadi dari dirinya itu sudah sadar gitu bahwa buku teh harus dikembalikan. Nah yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah kalau di peraturan, kalau misalkan keyakinan kelas dari dalam dirinya sendiri, berarti kita teh harus menghormati orang lain, jangan sampai terganggu oleh kelakuan kita sendiri. Nah yang selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu kan pelaturannya ya. Nah kalau di keyakinan kelas, si anak itu dari dalam dirinya itu udah sadar bahwa dia harus berkomitmen, dia harus datang tepat pada waktunya. Pada waktunya itu kalau misalkan 15 menit sebelum sampai sekolah, berarti dia udah siap-siap tuh dari semalam. Berarti menyiapkan mata pelajaran apa yang besok akan dipelajari oleh dia. Selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan. Nah, di keyakinan kelas
Dia menghormati orang lain untuk tidak berbuat hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang di pelaturan kelas, contohnya dilarang menggunakan narkoba, itu pelaturannya. Tapi kalau misalkan dari dalam dirinya sendiri, dia akan menjaga kesehatan, bahaya, dia paham gitu, oh bahaya rokok itu seperti ini, bahaya narkoba itu seperti bakalan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan, atau apalagi mabuk-mabukan kayak gitu. Dan bergantian atau menunggu giliran. Nah kadang kan kalau misalkan anak itu tidak sabar, sebelum waktunya pulang saja sudah berjejer di pintu gerbang. Nah keyakinan kelasnya itu menghormati orang lain dan bersabar. Nah untuk pelaturan menggunakan masker, kalau di keyakinan kelas, berarti dia itu emang harus menjaga kesehatan dan keselamatan untuk dirinya sendiri. Terakhir, jangan berlari di kelas atau di koridor. Nah keyakinan kelasnya keselamatan dan keamanan. Sebetulnya pelaturan-pelaturannya kan banyak ya. Jangan main bola pada saat istirahat, atau rambut jangan panjang gitu. Itu pelaturan-pelaturannya. Nah tugas kita bagaimana caranya menumbuhkan kesadaran dari diri siswa supaya lebih sadar gitu. Makanya membuat keyakinan kelas, sehingga ketika ini dilanggar atau dia mencari solusinya secara bersama-sama. Nah kemudian untuk prosedur pembentukan keyakinan kelas atau di sekolah, ini tahapannya yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang pelaturan yang perlu disepakati di sekolah. Jadi alangkah baiknya ketika membuat keyakinan kelas itu kita berembuk bersama-sama siswa. Walaupun memang kadang kalau siswa itu kan suka ada yang nyeleneh gitu, Pak boleh makan di kelas, Pak boleh bawa HP gitu. Tapi kan kita sebagai guru diarahkan gitu supaya tidak menjurus ke hal-hal itu. Jadi membuat keyakinan kelasnya yang positif, jangan yang negatif-negatifnya. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan dari para murid atau warga sekolah di papan tulis, di kertas atau di mana saja, sehingga si keyakinan itu kelas itu bisa melihat hasil pendapat dari siswa. Jadi awalnya dari siswa, kembali lagi untuk siswa. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah gantilah kalimat-kalimat yang berbentuk negatif menjadi berbentuk positif. Kalau bisa menghindari kata jangan yang dilarang. Kemudian yang keempat, yaitu tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Tinjau ulang keyakinan sekolah secara bersama-sama. Jadi setelah menulis, kita diskusikan lagi dengan siswa. Yang kelima, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga sekolah dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas atau sekolah tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Saya pernah melihat yang membuat keyakinan kelas ini di sekolah, jadi mereka membuat banner tanda tangan semua guru, murid atau siswa, guru dan siswanya sama. Yang penting warga sekolah menandatangani di banner gitu. Jadi dia sepakat keyakinan kelas yang dia buat dan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Yang enam, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Kemudian, ini contoh-contoh keyakinan kelas yang sudah berimplikasi dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, kreatif. Untuk yang kreatif yaitu melaksanakan praktek dengan sungguh-sungguh sehingga menjadi peserta didik yang kompeten,
terus wajib mengikuti ekstrakurikuler pramuka yang harusnya dari ketuhanan yang Maha Esa, terus berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Jadi si 6 poin belajar Pancasilanya didapat gitu dari semua siswa, diringkas menjadi 6 seperti ini. Jadi semuanya terserap dengan baik. Kemudian, nah dari awalnya itu yang kita kenal pelaturan, kita sudah merubah mindset menjadi keyakinan kelas, sehingga ada lingkungan positif yang kita alami dan tumbuhlah menjadi budaya positif. Kemudian, nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, dari keyakinan kelas tersebut ada harusnya mah bukan kita merubah hukuman-hukumannya menjadi konsekuensi dan restitusi. Yang pertama, hukuman adalah sesuatu yang harus terjadi bila ada pelanggaran, dan konsekuensi itu yang artinya disiplin yang baik, membantu seseorang anak untuk belajar bahwa ada konsekuensi, ada tindakan mereka. Ideal konsekuensi harus segera mengikuti tindakan yang harus relevan dengan perilaku, dan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Itu kata Gosen tahun 2024. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tanggung jawab seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Jadi sebelum kita bahasanya kalau kita sering itu dengar menghukum, nah kita harus diingatkan dulu kesalahannya apa. Terus apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Nanti mungkin akan dibahas lebih mendalam oleh Budian. Nah, kita lihat lagi perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi mungkin mudah-mudahan kelihatan yang di belakang. Sekali lagi nggak terlalu jelas. Misal yang pertama, sesuatu yang meyakinkan harus terjadi. Konsekuensinya itu sesuatu harus terjadi. Restitusinya yaitu restitusi merupakan pilihan. Nah, yang kedua, tidak nyaman untuk murid kalau hukuman untuk jangka waktu yang panjang. Jadi kalau hukuman membuat murid tidak nyaman, konsekuensi tidak nyaman juga untuk murid untuk jangka waktu yang pendek. Tapi kalau misalkan restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kalau hukuman itu yang intinya sepihak lah gitu. Kalau restitusi itu dibuat secara bersama-sama dengan siswa. Terus murid atau anak-anak akan tersakiti kalau hukuman. Kalau konsekuensi sama, membuat anak tidak nyaman. Kalau restitusi, korban murid mendapatkan penguatan. Terus kemudian perilaku pasif atau agresif meningkat. Kalau hukuman, konsekuensi yaitu penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian kalau restitusi, masalah terpecahkan. Nah, untuk hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, dan konsekuensi memerlukan monitoring atau supervisi terus-menerus dari guru, dan restitusi itu membuat murid belajar tanggung jawab untuk perilakunya. Nah, ini bisa dilihat nanti di share. Nah, sehingga berdasarkan bagian di atas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak
dilibatkan. Nah, walaupun kita disosialisasikan sebelumnya. Kemudian hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang diberikan, dan murid-murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Nah, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, dan sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah berencana atau disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Kemudian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama yang dilakukan selama ini. Jadi lebih jelasnya introspeksi diri, apakah sudah maksimal atau belum. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam budaya positif diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan dengan restitusi. Nah, mari kita berefleksi. Nah, kalau misalkan tindakan guru mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, itu jatuhnya jadi hukuman atau konsekuensi. Nah, jatuhnya hukuman. Nah, terus yang terakhir mengganti lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, masih hukuman. Nah, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret, berarti konsekuensi. Nah, ini tulisannya ke bawah. Nah, dihukum oleh penghargaan. Jadi hukuman penghargaan pun salah satunya hukuman. Nah, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal, dan faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Itu kata Alif Kor 1993. Nah, pengaruh akan menjadi pengaruh jangka pendek. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah, kita lihat lagi teori-teorinya kebutuhan dasar manusia. Nah, manusia itu dia mempunyai kebutuhan dasarnya. Kita lihat kebutuhan dasarnya itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Nah, yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Dan yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima yaitu kesenangan. Nah, contoh kasusnya yaitu Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluh Doni yang seringkali meminta bekal masakan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda akan lakukan? Nah, jadi kebutuhan dasar dari Doni itu adalah yang tidak terpenuhinya
Jadi kalau misalkan lihat dari sini, dia pengen salah satunya mungkin kebutuhan bertahan hidup karena tidak dikasih makan. Atau mungkin dia anaknya yang bisa juga dia perlu kasih sayang dan rasa diterima, mungkin karena tidak sempat orang tuanya karena mungkin ada masalah di keluarganya. Atau salah satunya bisa juga dia pengen jadi penguasaan, jadi pengen diakui di kelasnya gitu. Atau bisa juga menjadi dia pengen jadi bebas gitu. Atau ada juga yang kayak misalkan penyakit laptop, kan itu hanya buat kesenangan semata ya. Nah, jadi kita balik lagi ke 5 kebutuhan dasar manusia dari kasus seperti itu. Nah, ini contoh yang kedua, yaitu Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai. Tingkah membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejar. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Nah, jika identifikasi kebutuhan yang dimiliki ini dipenuhi oleh Bimo, jika respon Bimo seperti ini, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu-ibu. Dengan ibu-guru. Guru seru. Nah, berarti kan kita balik lagi ke 5 kebutuhan dasar manusia. Apakah dia karena memang suka sama ibu gurunya, jadi dia perlu kasih sayang, atau dia pengen kebebasan? Jadi dikembalikan lagi ke 5 apa tadi? 5 kebutuhan dasar dari manusia. Nah, mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan lagi oleh Ibu Dian tentang 5 posisi kontrol. Agar Ibu Dian